Pak Nyoman Parta. Pimpinan dan seluruh teman-teman anggota Dewan, para direksi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama untuk PT Garam, karena kita tahu persis semuanya bahwa yang memproduksi garam rakyat ini adalah kelompok-kelompok marginal di tebaran pinggir pantai yang ada di Republik ini. Pada umumnya mereka adalah petani kecil yang sangat membutuhkan support dari kita semua, khususnya BUMN. Tadi dalam beberapa paparan Pak, saya ingin bertanya, jika diizinkan 1-2 dapat jawaban langsung. Standarisasi tentang garam kita yang selalu dijad bahwa NaCl-nya rendah, artinya tidak memenuhi standarisasi nasional yang 97 sampai 99%, hampir 100%. Sesungguhnya yang mengeluarkan standar ini siapa, Pak, untuk kebutuhan industri? Kementerian Perindustrian, Pak. Nah, mana pimpinan? Jadi Bapak Ibu anggota Dewan dan juga pimpinan, saat nanti kita ketemu dengan Kementerian Perindustrian, kita harus pertanyakan ini. Jadi standarisasi yang dia buat terlalu tinggi, menyusahkan garam-garam nasional yang diproduksi oleh rakyat, dan akhirnya memberikan karpet merah untuk datangnya garam-garam import yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri. Sepertinya ini dibuat sedemikian rupa, seperti juga dibuat sedemikian rupa pada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persoalan importasi nasional. Yang kedua, Pak, sesungguhnya mineral itu apa gunanya kalau dia ada di dalam garam? Untuk kalium, Pak, itu sehat karena menghindarkan. Jadi nyaris jika itu manfaatnya, nyaris seluruh garam nasional kita yang diproduksi oleh rakyat, karena dia ambil dari lautnya langsung, mineralnya sangat besar. Lalu ketika mineralnya besar, kenapa justru menjadi masalah? Untuk industri, seperti CAP, Pak, itu membutuhkan garam NaCl-nya saja. Jadi kalau ada impurities itu akan merusak prosesnya. Oleh karena itu, sebenarnya garam setelah dipanen harus dicuci, Pak. Setelah dicuci itu impuritiesnya hilang biasanya. Tapi ini membutuhkan biaya dan menyebabkan susut. Jadi HPP di garam nasional akan jadi makin tinggi. Nah, lalu kenapa peran itu tidak Bapak ambil? Jadi untuk melakukan proses, jadi diangkat lagi untuk proses pembersihannya, sehingga garam rakyat bisa masuk juga ke bidang industri. Pimpinan tadi saya sampaikan, jadi standarisasi dari garam industri itu dibuat 97 sampai 99%. Dan itu standar itu dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu yang menyebabkan garam rakyat tidak masuk karena NaCl-nya sampai 92%. Momen nanti kita ketemu dengan Kementerian Perindustrian, saya berharap kita pertanyakan ini. Yang kedua, dari PT Garam, Bapak menyebut di sini untuk visi adalah menjadi perusahaan berkelas garam berkelas dunia, dan di sini ditentukan ada garam kualitas 1, Pak. Nah, dengan 500 ton. Jadi kualitas 1 ini seperti apa, Pak? Apakah itu sudah memenuhi standar dunia? Untuk produksi PT Garam, Pak, standar kelas 1 itu untuk konsumsi. Karena memang masih mengandung mineral lainnya yang mengandung impurities. Namun kalau dipakai konsumsi, maka itu akan sehat, Pak. Garam sehat. Apabila untuk industri, maka perlu dibersihkan, Pak, impuritiesnya, supaya industri tidak menjadikan impurities itu sebagai limbah nantinya, Pak. Ya, oke. Lebih lanjut, Bapak tahu tidak atau sudah pernah survei tidak bahwa di lapangan
untuk garam konsumsi ini juga beredar garam yang diimpor. Jadi mungkin dapur Bapak, dapur kita juga banyak didatangin oleh membeli dari garam impor. Ini antisipasinya seperti apa? Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya untuk garam konsumsi itu dilarang menggunakan bahan baku ekspor karena HS Code 25.01 hanya untuk bahan baku industri. Namun, para prosesor itu menggunakan mesin yang sama untuk memproses garam impor dan garam lokal, sehingga setelah diproses tidak bisa dibedakan, Pak. Ya, itu yang terjadi pimpinan. Jadi sesungguhnya garam impor itu juga nyampe ke dapur-dapur rakyat Indonesia karena sudah melalui proses yang dimanipulasi, yang menyebabkan akhirnya garam lokal, garam rakyat itu tidak bisa bersaing dan tingkat produktivitas pertumbuhannya menjadi menurun dengan berbagai alasan termasuk juga alasan iklim. Yang kedua, untuk PT Berdikari, ini ketiga kali ya kita ketemu mulai saya dilantik dan ditugaskan di Komisi 6 ini. Saya tertarik dari awal Pak dengan nama PT ini. Sungguh, PT Berdikari, berdiri di kaki sendiri. Tapi dari paparan Bapak dari awal, kok perusahaan ini sudah menjadi perusahaan importasi yang luar biasa, secara permanen Bapak melakukan itu. Dengan tentu bukan salah Bapak sendiri, karena memang ada penugasan. Tahun 2001 importasi sapi BX 2041 ekor. Tahun 2022 importasi BX 645 sapi BX ke kandang Subang. Bahkan juga Bapak mengimpor indukan. Tahun 2022 memasukkan lagi 1.000 sapi perah. Jadi semua sudah Bapak lakukan impor. Yang penggemukan Bapak lakukan impor, yang pembibitan indukan Bapak lakukan, impor juga induknya, dan yang untuk perah susu Bapak impor juga. Jadi lengkap sudah, semuanya impor. Padahal PT ini bernama PT Berdikari. Dan yang miris saya Pak, jadi khusus untuk sapi kurban, yang sesungguhnya bisa direncanakan karena itu pasti setiap tahun, dari 695.000 sapi, 695 ekor sapi, 695.000 Pak. Bapak hanya bisa menyiapkan 321 ekor. 500 ekor pun tidak, apalagi ribuan. Padahal yang dibutuhkan 695.000 ekor untuk kurban yang terencana setiap tahun. Karena pasti harinya, waktunya, pasti. Tahun 2022 Bapak bisa serahkan jual sapi kurban 474 ekor. Angka 500 pun tidak sampai. Sesungguhnya Bapak punya kandang tidak? Atau kandang Bapak di Tanjung Priok? Bapak punya kandang tidak? Itu berapa populasinya? Kok seperti kalah dengan peternak kecil yang ada di kampung-kampung di Jawa? Di Bali mungkin tidak sampai, ya mungkin sampai 500 ekor, tapi tidak sampai ribuan. Ini memprihatinkan sekali. Dan yang terakhir, Pak Dirut, mungkin Bapak, saya tidak tahu, saya sempat berkomunikasi beberapa kali dengan staf R&D dan kemungkinan dari PT Berdikari, namanya Peri. Bapak mungkin punya staf itu? Holding ya. Dalam kaitan kami secara swadaya melakukan penelitian sapi Bali. Karena kita punya 3 nuktah sapi, ada sapi Brebes, ada sapi Madura, ada sapi Bali. Sapi Bali itu digandrungi, disukai oleh seluruh daerah yang ada di Republik ini. Dia lebih kuat dan terbukti ketika PMK kemarin bisa dihitung dengan jari. Dia mati, itu pun dibunuh. Bukan karena mati sendiri.
Jadi betapa kuatnya sapi Bali. Di mana di seluruh Republik ini digemari. Di samping juga dagingnya, kerakasnya lebih bagus dari sapi-sapi yang lain. Kami sedang penelitian untuk menghadapi penilaian buruk yang diberikan kepada sapi lokal, khususnya sapi Bali, tentang dagingnya yang keras dan lambat besar. Oleh karena itu kami sedang melakukan penelitian secara swadaya, Pak, karena jengah, dengan biaya patungan dari fraksi PDI Perjuangan asal Bali. Saya minta RNI dan juga Peri dan sekarang Bapak untuk terlibat, bukan untuk ngeluarin uang. Siapkan kami tempat pemotongan yang bagus, siapkan kami lab yang bagus. Karena target kami ADG-nya menjadi 3 kilo sehari. Agar sapi kita tidak selalu dijat lambat besar, dagingnya alot, tidak bisa dimakan, tidak bisa masuk hotel dan restoran. Kita sedang melakukan itu. Dan juga dibantu oleh Bapak Bupati Gianyar yang juga memiliki pedulian untuk urusan itu. Saya mohon Bapak terlibat ini. Kawal ini. Bukan untuk mengeluarkan uang, sekali lagi. Bapak siapkan kami RPH yang bagus, yang memenuhi standar. Yang kedua, nanti kalau panennya karena jumlah yang kita teliti 30 ekor, itu Bapak beli sapi itu. Kalau Bapak tidak bisa mampu beli dengan harga yang lebih bagus, beli dengan standar pasar. Jadi kan tidak memberatin kan? Saya minta Bapak fasilitas itu. Nanti bila perlu kalau sudah jadi, Bapak atas namakan itu penelitian berdikari. Agar punya kita daging sapi yang tidak selalu dijad. Dagingnya alot, dagingnya tidak bagus, kualitasnya rendah, kolinya banyak. Semua perlakuan yang negatif sehingga importasi menjadi begitu lancar masuk ke Republik ini. PT Berdikari harusnya jengah, harusnya melawan situasi ini. Kira-kira begitu, Pak. Saya mohon ini ditindaklanjuti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke sayap kanan lagi.